Hai Sobat Jiwaku semua, masih bersama saya di channel Wulas Jawahir. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Shapeshifter. Ini bukan sekedar cerita fiksi seperti yang kamu pernah lihat di dalam film-film seperti Werewolf, tetapi ini beneran terjadi di dalam dunia spiritual, entah itu kamu menyadarinya ataupun tidak. Pertama-tama, mari kita pahami lebih dulu apa itu Shapeshifter. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan spiritual untuk merubah wujud. Jika di luar negeri dikenal dengan kisah werewolf, di Indonesia juga memiliki kisah tentang babi ngepet. Tetapi yang ingin saya bahas di sini bukan tentang werewolf ataupun babi ngepet. Ini adalah tentang orang-orang yang mampu mengirimkan energi dan bisa masuk ke dalam bentuk seperti hewan-hewan tertentu, seperti cicak, lalat, ular, burung, ataupun bentuk lain yang mungkin tidak akan membuat kamu curiga, sehingga kamu kurang akan kewaspadaan. Lalu, apa yang mereka lakukan saat mereka merubah bentuk? Umumnya mereka mengintai atau memata-matai apa yang kamu lakukan dalam hidupmu. Kalau di dunia 3D mereka terlihat seolah-olah tidak melakukan apapun, bahkan mungkin sudah bertahun-tahun tidak berkomunikasi atau bertemu dengan kamu. Bukan berarti mereka sudah benar-benar melepaskan kamu dari pengawasan mereka. Lalu kenapa mereka melakukan semua ini? Sebagian dari mereka ada yang pernah berkonflik dengan kamu dan memiliki rasa sakit hati sehingga mempunyai dendam tertentu kepada kamu dan coba mengganggu proses healing kamu agar hidup kamu tidak bisa bangkit. Mungkin ada yang berpikir bahwa dengan tidak berkomunikasi atau tidak terhubung secara fisik lagi dengan mereka sudah tidak mempunyai power terhadap diri kamu. Tetapi jangan keliru. Ada satu hal yang kamu lakukan dalam hidup kamu yang menjadi akses buat mereka masuk dan mencuri energi kamu. Mungkin hal ini tidak kamu sadari, tetapi pernah atau sering kamu lakukan di waktu lalu. Setiap kamu melakukannya, kamu seakan memberi akses untuk dia mencuri energi kamu. Lalu dengan energi yang dia curi dari kamu, dia berikan energi itu kepada orang lain. Tak heran kenapa sebagian dari kamu mengalami kesulitan dalam proses healing. Karena tanpa kamu sadari, meskipun kamu sudah melakukan cutting cord untuk memutus siklus kamu dengan mereka, ternyata masih ada jalan lain bagi mereka untuk masuk ke dalam energi kamu. Apa sih sebenarnya yang kamu lakukan? Saya berbicara kepada para subscriber saya yang sudah dewasa. Untuk kamu yang mempunyai koneksi spiritual seperti high level soulmate ataupun koneksi twin flame, kamu mempunyai ikatan batin yang sangat kuat dengan orang tersebut. Ini saya tujukan kepada orang-orang yang sudah berpisah atau mengakhiri koneksi dengan pasangan soulmate ataupun twin flame mereka. Jujur kamu pasti sudah mengalami sensasi jungkir balik untuk healing dari koneksi twin flame. Emosional yang ups and down seperti roller coaster, pikiran yang tidak karuan, mengalami sleepless night, rasa anxiety, anger, jealousy kepada pasangan twin flame ataupun soulmate yang memilih partner yang lain. Semua hal-hal yang membuat healing kamu terganggu. Kamu merasa sudah melakukan segala upaya untuk menutup energi kamu agar tidak bisa dicuri oleh para vampire energy. Pada video sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan tentang vampire energy dan bagaimana cara kerja mereka. Untuk yang belum menonton, silahkan scroll down. Temukan video tentang vampire energy agar kamu bisa lebih memahami apa yang saya maksud. Oke, back to the topic. Kegiatan apa yang bisa membuat mereka mencuri energi kamu? Pada penasaran kan? Yang saya maksudkan adalah masturbasi. Saya tidak akan mengulangi istilah tersebut untuk menjaga batas kesopanan. Mungkin masih ada di antara kamu yang melakukan hal tersebut sambil membayangkan soulmate ataupun twin flame kamu yang sudah terpisah. Perlu diingat, setiap kali kamu melakukannya, sama artinya dengan kamu memberikan energi kamu dengan cuma-cuma alias gratis kepada mereka. Mereka nggak perlu capek-capek mencuri energi kamu. Lawang kamu yang beri sendiri. Masih ada yang bingung kenapa kamu nggak bisa move on dari mereka. Itu loh guys salah satu penyebabnya. Bahkan di dalam agama tertentu, itu dilarang. Karena apa? Iblis merasuki pikiran kamu untuk melakukan hal itu. Setan tidak akan datang secara fisik untuk menghancurkan Anda, tetapi
Mereka mempengaruhi Anda untuk melakukan hal-hal konyol untuk menghancurkan diri Anda sendiri. Dan contohnya adalah dengan melakukan hal yang saya sebutkan tadi. Kalau kamu benar-benar mau healing, bukan hanya physically tidak berhubungan lagi dengan mereka, tetapi energetically juga kamu nggak boleh melakukan itu, guys. Mungkin masyarakat awam menganggap itu adalah hal yang paling aman dilakukan. Ketika gairah tersebut muncul, cukup bisa dipahami. Tetapi ingat, pengaruhnya secara spiritual sangat merusak jiwa kamu. Kamu boleh mencoba melakukan celibacy pada tingkat fisik maupun energetik. Jika kamu hanya menghentikan kegiatan fisik saja, sementara energetically masih kamu lakukan, healing kamu pasti akan sangat terganggu. Ketika rasa itu muncul, alihkan energi itu untuk melakukan hal-hal yang positif. Kamu bisa lakukan yoga sederhana, atau mengalihkan kepada hobi-hobi yang positif. Bisa berkebun, memelihara hewan, memasak, dancing, singing, apapun intinya yang bisa mengalihkan energi itu untuk dilakukan kepada hal-hal yang positif dan produktif. Kamu juga bisa menambah wawasan dengan reading tentang hal-hal spiritual yang begitu banyak yang belum kamu ketahui yang bisa menambah wawasan kamu. Semakin kamu mengenal spiritual kamu, semakin kamu menemukan jalan hidup kamu. Saya berharap dengan pemahaman tentang ini, kita benar-benar mendapatkan kesadaran untuk menghentikan kebiasaan buruk tersebut. Oke guys, itu tadi poin yang paling penting ya. Poin yang kedua adalah, para shapeshifter bisa melakukan sesuatu pada saat kamu sedang tertidur. Mungkin ada yang mengalami mimpi basah dengan pasangan soulmate atau twin flame yang sudah ditinggalkan. Dan kamu merasa itu seperti bukan mimpi. Karena ketika kamu bangun, kamu mengalami sensasi seperti benar-benar telah melakukannya dan merasakan kelelahan. Begitulah cara kerja shapeshifter. Mereka datang kepada kamu dalam bentuk energi yang bisa masuk ke dalam alam bawah sadar kamu. Mereka bisa melakukan astral travel kepada kamu dan melakukan apa yang mereka inginkan. Sebagian dari kamu tidak menyadari itu terjadi karena pikiran kamu sedang buram, tertutup. Tetapi physically ketika bangun, kamu mengalami sensasi tersebut. Nah, inilah yang terjadi. Kamu berpikir kamu sudah membebaskan diri dari mereka. Ternyata, mereka masih mempunyai akses. Maka dari itu, sahabat jiwaku, setiap kali sebelum tidur, benar-benar mohon perlindungan kepada para penjaga. Angel, spirit guide, ancestor, Tuhan, kepada siapapun kamu biasa meminta pertolongan. Masa iya kamu membiarkan dirimu diapa-apain secara energi oleh mereka-mereka yang sudah kamu cut off dari hidup kamu? Lindungi energi kalian, guys. Tutup energi kalian supaya mereka tidak bisa mencurinya lagi. Lakukan upaya-upaya seperti detox energi cleansing di setiap ruangan di rumah kalian, dan juga doa-doa untuk memohon perlindungan kepada para penjaga. Semoga kita semua dilindungi dari kuasa kegelapan. Thanks for watching. See you in the next video. I love you all, guys.